courage. Woi, bareng lagi di Tilkul Stories. By the way, apa kabar dengan kalian? Semoga you oke selalu ya. Karena video kali ini kita akan membahas sesuatu yang membuat kalian merasa lebih beruntung. Dan tentu saja tidak lupa untuk selalu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas cerita film Against the Sun 2014, tentang film drama yang tidak lebih bertahan hidup di atas air asin dengan waktu yang sangat lama. Dan bagaimanakah mereka menjalani hidupnya selama di atas laut tersebut? Ya udah, langsung saja kita ke filmnya. Dimulai dengan memberitahukan bahwa film ini adalah sebuah kisah nyata, kemudian dilatar waktu pada tahun 1942 pada daerah Pasifik Selatan. Di tahun baru tersebut, USS Enterprise alias sebuah kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat, di mana waktu tersebut merupakan era Perang Dunia Kedua, dan 2000 awak kapal laki-laki yang bersiap memberi salam kepada Jepang dalam bentuk pemboman torpedo dan pesawat tempur yang siap meluncur. Kemudian berfokus pada salah satu pesawat tempur yang digunakan oleh 3 orang yang disebut Keith, Tony, dan Jin, di mana saat mereka kehilangan arah dari para rombongannya, ditambah lagi saluran penyiar radio pesawat mereka yang terputus. Dan lebih parahnya lagi, pesawat tempur yang mereka gunakan kehabisan stok bahan bakar, sehingga mereka harus dengan secepatnya memakai rompi pelampung dengan persiapan pistol suar, P3K, serta senter sebelum mereka benar-benar kehabisan bahan bakar, karena mereka akan segera mau tidak mau harus mau untuk mendarat di luasnya tengah laut. Beruntung landing di tengah laut tersebut membuat mereka selamat. Tapi karena tengah laut, apakah mereka bisa kembali ke daratan? Lanjut, setelah itu tentu saja mereka harus merakit perahu rakit balonnya. Namun karena menjatuhkan beberapa peralatan tersebut ke dasar laut, dan parahnya lagi, tidak ada dari mereka yang mampu menyelam. 1, 2, 3. Keesokan harinya, tepat di hari pertama mereka harus survive, di mana waktu tersebut digunakan untuk canda gurau dengan meminum air yang sebenarnya tidak ada, ditambah lagi dengan lelucon salah penyebutan nama karena sebelumnya mereka memang belum saling mengenal, sambil menjaga mata jika ada seseorang yang lewat bisa mereka mintai tolong. Tolong. Tepat pada saat itu mereka melihat pesawat lain di udara dengan kecepatan berkisar 140 knot dari permukaan laut. Namun tetap percuma saja karena alat penanda lokasi mereka seperti suar sudah tenggelam bersama pesawat mereka yang kehabisan bahan bakar, sehingga sirnalah sudah harapan mereka. Entah kenapa mereka membuang sepatu yang mereka gunakan, tak terkecuali dengan Keith. Tapi pasti hanya para militer lah yang tahu, dan tentu akan ada gunanya. Iya, sepatu tersebut digunakan sebagai wadah saat ingin buang air seni, dan kemudian supaya tidak mubazir, air seni tersebut digunakan untuk menyegarkan tenggorokannya. Singkat cerita, keesokan harinya di saat mereka semua sudah merasa kelaparan, tapi tetap santai hingga terlintaslah di pikiran mereka untuk membuat mata pancing yang sering disebut kail pancing, di mana mereka menggunakan kawat kabel yang diperlengkapi dengan pemberat kunci buaya alias tang jepit, lalu umpannya menggunakan alat seapa adanya, yaitu kain merah yang dibuat seunik mungkin agar terlihat seperti daging. Watch your eyes, here she goes. Setelah memasang pancing sederhana tersebut, tidak sampai 1 menit, tidak heran jika ada ikan yang mau menyantoknya, karena namanya juga binatang. Setelah diangkat, ternyata tali yang digunakan memancing tersebut telah terputus, sehingga mereka menganggap ada makhluk yang lebih kelaparan daripada mereka. Lalu Tony pun mempersiapkan pistolnya selagi Gian kembali untuk memancing ikan tersebut. Namun setelah cukup lama, tidak ada yang menyantok pancingan mereka, sehingga ia memutuskan nyemplung demi mengurangi rasa lapar yang terus ditagih oleh perut keroncongannya.
Some real life bait out there now. Tapi tidak lama kemudian Gin pun kembali naik ke sampan karena ditakutkan oleh temannya jika tiba-tiba ada hiu. Maka dari itu ia segera naik ke sampan tersebut, hitung-hitung memacu adrenalin. Get the blood pumping now. Singkat cerita, di hari kelima pun tiba. Terlihat mereka semua sudah sangat kaku karena kelaparan 5 hari tidak mengisi perutnya. Ditambah lagi dengan panasnya terik matahari sehingga mereka tak mampu berbuat banyak hal. Karena ingin minum air laut saja ternyata tidak boleh, karenanya lagi ada sebuah larangan bagi mereka. Dan itu berarti tidak ada yang mengisi perut mereka selama 5 hari alias 120 jam. Went up in 120 hours. He's not a sip. Tak ingin berlarut-larut dengan kesialannya, Kev pun membuat sesuatu yang bisa menarik sampannya dengan sesuai arah mata angin yang telah ia gambar. Perfect. Dan itu membuat mereka kembali tersenyum bahagia. Tapi itu tak bertahan lama karena hanya dengan kecepatan 0,0% knot yang tentu saja itu sangat lambat, kurang lebih samalah seperti siput, ditambah lagi dengan arah angin yang terus berubah-ubah sehingga mereka hanya bisa berdoa. And Lord, dear God, we need some rain, Lord. Amen. Setelah cukup lama menunggu jawaban dari Tuhan mereka sambil menghibur diri, tiba pada malam harinya tiba-tiba saja ada hujan sehingga mereka pun dapat menikmatinya. Dan tentu saja tidak lupa untuk menyisikan air hujan tersebut untuk bekal di waktu yang akan datang. Tiba pada keesokan harinya saat menjadi nelayan tersabar di dunia dengan waktu 1 minggu memancing tidak mendapatkan apa-apa sehingga Sirnala sudah semangatnya untuk memancing dan supaya tidak bundir karena itu dosa, Gin pun emosi dan ingin melubangi sampannya agar mereka bisa mati tenggelam. Tapi ternyata You put a hole in this raft. Catch it, border. I hit the raft. ya, puji Tuhan karena mereka Nasrani dari awal yang niatnya goblok justru membawa rezeki karena mau kasih rusak sampannya. Justru malah tidak sangka mendapatkan ikan hiu sehingga mukbanglah mereka saat itu juga. Tapi karena kejadian itu mereka kedatangan tamu yang sudah pasti bisa ditebak karena yang namanya hiu yang hidup di dasar laut tentu saja berkelompok. Maka dari itu banyak sekali yang datang, tapi masih beruntung karena hiu tersebut tidak menyempatkan waktu untuk menyerang mereka. Tapinya lagi ketika malam hari tiba-tiba saja hiu tersebut menggigit tangan Gen yang membuatnya menjerot karena terkejut. Three teeth marks at least. One nail's ripped off. Ketika keesokan harinya, pada saat Gin menodongkan pistol yang awalnya saya kira ia ingin menembak Kev, namun ternyata ia justru menembak burung yang ada pada tepat di samping Kev. Namun burung tersebut terpental dan terjatuh di perairan sehingga Kev pun langsung segera mengambilnya. Namun ternyata ada hiu yang siap menyantoknya. Look at the size of him. Singkat cerita, hari ke-20 pun tiba. Terlihat mereka semua sudah bucat yang sedang baku cekcok. Hingga kemudian Gen agak menyinggung Kev dan terungkaplah ternyata pada saat di pesawat Kev selagi pilot tertidur sehingga melewati rombongan dan melewati tempat yang seharusnya menjadi tempat landingan pesawat mereka. I got us lost. I'm a pilot. I'm sorry.
Pada saat itu pula terlintaslah di benak Kiev untuk memotong penutup sepatunya yang tidak jadi dibuang tadi. Lalu kemudian sepatu tersebut digunakan untuk mendayung sampannya. Ya, meskipun tetap saja lama untuk bisa melihat daratan, tapi setidaknya usaha, men. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Singkat cerita lagi, hari ke-30 pun tiba alias tepat 1 bulan mereka di atas lautan. Terlihat mereka lebih bucar lagi, bahkan Tony sudah tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya. Tapi karena Tuhan memberkahi mereka, muncullah badai topan menerjang, mengembus, membelangi, disertai hujan membuat mereka bisa kembali mengisi energi dan semangat untuk menggerakkan sampan rakitnya, disertai petir kilat menggeleduar. Another shower? Di saat itu pula muncullah gelombang dalam yang sering disebut ombak pada konvensionalnya alias lazimnya, yang secara tiba-tiba menerjang mereka sehingga membuat Kiev terpisah dari sampan. Tapi yang namanya teman setia kawan, Tony dan Jin pun berusaha untuk menolong Kiev. Ya, pada saat itu pula muncullah ombak susulan secara tiba-tiba yang menerjang sampan mereka sampai terbalik. Dan tentu saja mereka semua tercebur ke laut yang membuat Tony entah kemana. Tapi beruntung ia kembali berkumpul. Di saat mereka berkumpul, mereka pun kembali naik ke sampan dan tentu saja dalam keadaan kedinginan. Hingga keesokan harinya tepat di hari 31, mereka pun hanya bisa ngigok karena sudah merasa tidak ada lagi harapan. Tapi dengan kuasa Tuhan yang membangunkan mereka hingga tak sengaja melihat daratan yang sudah berada di depan mata mereka. Karena itu tentu saja dengan penuh rasa semangat mereka pun mendayung rakit sampannya dengan tangan kosong. Tapi mereka agak sedikit canggung, takut kalau wilayah daratan tersebut adalah tanah Jepang. Tapi dengan semangat Kiev, masa bodoh tiba-tiba ya, muncullah ombak secara tiba-tiba yang seolah menandakan Tuhan sudah memberikan jalan bagi mereka untuk pergi ke pulau tersebut. Terakhir, supaya bisa untuk lebih mengenang kisah beliau, karena kisah nyata mereka bertiga cukup inspiratif bagi seorang manusia yang tidak pernah lupa dengan rasa mengeluh, putus asa, dan tidak sabaran. Mari kita terjemah caption yang berada pada akhir film ini dengan sejelas-jelasnya. Oke, langsung saja. Kiev Haraldsson, Tony Pastula, dan Jin Aldrich mendarat di Kepulauan Puka-Puka pada 20 Februari 1942, menghabiskan 34 hari di Samudra Pasifik. Mereka telah berlayar dengan rakit lebih dari 1000 mil, yang kalau setelah saya hitung-hitung 1000 mil jika dikilometerkan akan sama dengan 1600 lebih kilometer. Oke, segitu aja deh, kalau salah silakan dikoreksi ya. Capek saya. Oke, sampai jumpa dan kok sampai jumpa. Filmnya tamat dan sudahlah. Mau kemana Jangan kemana-mana dulu dong. Mari kita penutupan dulu. Ya, gimana cukup inspiratif bukan? Dari awalnya sekumpulan pasukan Amerika Serikat pada tahun 1942 yang bersiap memberi salam pada Jepang justru terpisah pada rombongannya karena pilot yang bernama Kiev Haraldsson yang tertidur hingga pesawat pesawat mereka kehabisan bahan bakar.
Dan kemudian mau tak mau harus landing di tengah lautan, dan disitulah ia bersama kedua rekannya harus bertahan hidup selama 34 hari. Wah, cukup lama kan? Jadi kalau kalian suka video kali ini seperti ini, silahkan like dan subscribe biar saya lebih semangat, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Capek.